Pembatasan mobilitas memang sudah dilonggarkan, tapi jangan sampai lepas dari pengendalian. Bahaya COVID-19 masih tetap sebagai ancaman bila tidak patuh pada aturan. Bukan tidak mungkin akan terjadi lagi lonjakan. Berikut Zona Maritim edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Menurunnya angka penularan COVID-19 di Indonesia masih belum signifikan. Tercatat kasus harian COVID-19 di NKRI masih menyentuh angka 20.004. Pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu, TNI Angkatan Laut senantiasa bersinergi dengan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia untuk terus menekan merebaknya pandemi. Beritanya kami rangkum dalam Zona Maritim edisi hari ini. Zona Maritim spesial serbuan vaksinasi hari ini. TNI Angkatan Laut telah menuntaskan vaksinasi COVID-19 melalui kota-kota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Berikut data yang berhasil kami rangkum sejak Rabu 23 Juni hingga Jumat 20 Agustus 2021. Koarmada 1 yang berkedudukan di kota Jakarta bersama kota-kota di bawah jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 161.587 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di kota Surabaya, Jawa Timur bersama kota-kota di bawah jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 214.729 orang. Armada 3 yang berkedudukan di kota Sorong, Papua Barat bersama kota-kota di bawah jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 39.849 orang. Kolin Lamil 7.527 orang. Korps Marinir 49.524 orang, Pushidrosal 5.577 orang, Kodik Latal STTAL 9.850 orang, Seskoal 6.638 orang, Akademi Angkatan Laut 4.144 orang, Puspomal 1.447 orang, Mabesal 17.850 orang, Puspenerbal 18.090 orang. Total ada 536.812 orang dalam lingkup TNI Angkatan Laut yang telah berhasil divaksinasi. Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Karangpucung sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Kegiatan tersebut digelar di Kesatrian Usman Pangkalan Marinir atau Lanmar Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Pangkalan TNI AL atau Lanal Bandung melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 bagi nelayan yang berada di wilayah kerja Posal Pangandaran. Nelayan yang sedang mencari ikan akan diajak menepi sejenak guna mendapatkan vaksinasi. Selain Pangandaran, serbuan vaksinasi COVID-19 juga dilakukan bagi nelayan di sekitar wilayah kerja Posal Pelabuhan Ratu. Dengan menyasar nelayan dan masyarakat pesisir, Pangkalan TNI AL atau Lanal Ranai kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna, Riau. Melalui kegiatan ini, 144 telah berhasil tervaksinasi. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jalasenastri ke-75, Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 12 Pontianak kembali menyelenggarakan serbuan vaksinasi COVID-19 di Mako Lantamal 12 Kota Pontianak dengan menyediakan total 600 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Sejumlah nelayan yang baru pulang melaut di Pelabuhan Perikanan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang, menjadi sasaran serbuan vaksinasi dosis pertama COVID-19 yang prakarsai oleh Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 7 Kupang. Pangkalan TNI AL atau Lanal Maumere bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Maumere menggelar serbuan vaksinasi massal bagi masyarakat maritim Kabupaten Sika di halaman Kejaksaan Negeri Maumere dengan total warga tervaksinasi sebanyak 190 orang. Bertempat di bibir Sungai Mamolo, Kabupaten Nunukan, Pangkalan TNI AL atau Lanal Nunukan melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat nelayan dan petani rumput laut wilayah Mamolo, Kelurahan Tanjung Harapan,
dengan metode jemput bola. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelayanan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Balai Pengobatan Lanal Nunukan. TNI AL melalui Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil berkolaborasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN untuk mempersiapkan 15.000 dosis vaksin COVID-19 yang akan dibagikan secara gratis bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Jatinangor, Sukasari, dan Tanjung Sari, Sumedang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menurunkan 131 orang tenaga kesehatan yang berasal dari TNI AL, IPDN, Dinkes Sumedang, dan relawan nasional COVID-19 dengan menargetkan 7.500 peserta dalam 2 hari pelaksanaan. Walaupun kasus positif COVID-19 sudah terkendali, kita harus tetap jaga diri. Dukung program pemerintah dengan vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.